perdana produksi dan penyaluran HSD diesel 50 ppm produksi dari RU5 Balikpapan dalam menjawab tantangan apakah RU5 mampu untuk memproduksi produk ini sudah setara dengan produk Euro 4. Pertamina ekspor solar premium ke Malaysia senilai 9,5 miliar dolar Amerika Serikat. Pertamina mengekspor 200.000 barrel atau 31,8 ribu kiloliter atau KL solar premium atau minyak diesel kecepatan tinggi atau high speed diesel atau HSD senilai 9,5 miliar dolar Amerika Serikat ke Malaysia pada Sabtu 5 September 2020. Kargo HSD tersebut dikirim melalui pelabuhan Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur dengan kapal MT Regenbury Catherine Z. Hal itu seperti disampaikan oleh General Manager Refinery Unit Kilang 5 Balikpapan Eko Sunarno. Menurut Eko, HSD yang diekspor Pertamina ini memiliki standar Euro 4 yang ramah lingkungan dan membuat mesin lebih awet. Kandungan sulfur atau belerangnya hanya 50 ppm atau part per million. Sulfur adalah satu zat pencemar utama di udara yang bisa menjadi penyebab gangguan sistem pernafasan manusia dan menjadi bahan terbentuknya hujan asam kalau jumlahnya terakumulasi sangat banyak. Dengan nama dagang HSD 0,005%S, produk ini diproduksi di Kilang Balikpapan sebanyak 200.000 barrel per bulan. Titik bakarnya di suhu 60 derajat Celcius dengan angka sustain atau sustain number-nya adalah 53. Sebagai pembanding, bahan bakar solar premium Pertadex yang juga diproduksi Pertamina juga memiliki sustain number 53, sementara solar biasa sustain number-nya 51. Spesifikasi tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 yang menetapkan spesifikasi bahan bakar minyak yang diizinkan untuk diperdagangkan, di mana sustain number minimal 51 dan kandungan belerang 50 ppm. Selain di Kilang Balikpapan, HSD 0,005 juga diproduksi di Kilang Dumai, Riau sebanyak 100.000 barrel per bulan. Sebelumnya, Pertamina Dumai telah kembangkan produk gasoil berstandar Euro 4 sebagai wujud komitmen dalam menciptakan produk ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Pertamina kembali kembangkan produk bahan bakar mesin diesel atau gasoil yang telah sesuai dengan standar Euro 4. Produk yang diberi nama High Speed Diesel atau HSD 50 ppm ini dikembangkan di Kilang Pertamina Refinery Unit atau RU2 yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau dan diluncurkan pada Minggu 21 Juni lalu. Peluncuran produk ditandai dengan lifting atau serah terima produk kepada konsumen sebanyak 15.900 KL via kapal MT BTS Calypso dengan tujuan Malaysia. Unit Manager Communication, Relation and CSR Pertamina RU2 Prasto Gali Nugroho mengatakan, setelah melewati berbagai proses, mulai benchmarking untuk melihat potensi pasar, riset dan pengembangan produk hingga uji produksi di Kilang Pertamina Dumai. Akhirnya produk dengan spesifikasi sustain number atau CN53 dan kandungan sulfur maksimum 50 part per million atau ppm berhasil diproduksi di Kilang Pertamina Dumai. Produk dengan kandungan sulfur dan CN Produk dengan kandungan sulfur dan CN serupa pada pasar domestik sebelumnya telah diluncurkan dengan nama Pertadex HQ. Selain itu, untuk produk gasoil lainnya di pasar domestik, Pertamina memiliki Pertadex dengan CN53 dan kandungan sulfur 300 ppm, serta Dexlite dengan CN51 dan kandungan sulfur 1200 ppm. Brasto mengungkapkan, pengembangan produk dan kegiatan ekspor ini menjadi salah satu upaya dalam terus mewujudkan visi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Tidak hanya melalui pengembangan bisnis hulu di lapangan-lapangan migas di luar negeri, bisnis hilir khususnya unit pengolahan ikut berkontribusi melalui penciptaan produk berkualitas tinggi dan dapat diterima di pasar internasional.
Lebih lanjut, Brasto menjelaskan saat ini kilang Pertamina Dumai telah mampu memproduksi sekitar 15.900 KL per bulan produk HSD 50 ppm dan secara berkelanjutan akan terus meningkatkan target produksinya menuju 31.800 KL per bulan. Dengan kontak-kontak dari beberapa negara yang COVID-19-nya sudah mulai menurun dan mereka sudah pengen segera maju ke market lagi dan masuk salah satu ke Indonesia, baik itu yang dari Gandeng Australia, Republik Indonesia bisa jadi pemain di energi terbarukan dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggal informasi lainnya. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan penandatanganan kerjasama dengan pengusaha kaya dari Australia, Andrew Forrest, pada Jumat 4 September 2020. Perusahaan Forrest bakal melakukan investasi dalam pengolahan energi terbarukan di Indonesia. Forrest melalui perusahaannya Forrest Q Metal Group atau FMG disebut Luhut akan menggarap pengembangan 60 gigawatt atau GW pembangkit listrik tenaga air dan 25 GW pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dalam sambutannya, Luhut mengatakan penandatanganan akta kesepakatan bertujuan untuk memberikan kerangka kerja koordinasi melalui satuan tugas bersama untuk memfasilitasi, mempercepat dan melaksanakan investasi FMG di bidang industri hijau berbasis pengembangan 60 GW tenaga air dan 25 GW tenaga panas bumi, energi terbarukan di seluruh Nusantara. Luhut mengatakan Forrest akan menggelontorkan puluhan miliar dolar dalam mendanai proyek pengembangan energi hijau ini. Namun ia enggan menyebutkan angka pastinya berapa. Menurutnya, investasi untuk pembangkit listrik tidak termasuk infrastruktur tambahan akan menelan biaya sekitar puluhan miliar dolar. Investasi yang sangat besar ini seharusnya memberikan dampak positif bagi Indonesia. Usai penandatanganan ini dilakukan, pihaknya akan membentuk sebuah satuan tugas yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan perusahaan Forrest. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan investasi. Dilansir detik.com, pada Januari yang lalu, Luhut juga pernah menyampaikan perusahaan Forrest akan berinvestasi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Kalimantan. Saat itu, Luhut menyebut Forrest ditaksir akan menggelontorkan dana mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 34 triliun rupiah. Pendiri FMG Andrew Forrest memaparkan bahwa pihaknya akan membantu kembangkan teknologi baru nol karbon dan membangun industri dari hulu ke hilir di Indonesia. Menurut delegasi FMG, pembangunan industri hijau di Indonesia akan melalui beberapa tahap. Pertama adalah proses produksi energi terbarukan. Mereka mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber tenaga air sebesar 60 gigawatt atau GW dan 20 GW sumber panas bumi. Selanjutnya, energi terbarukan yang telah diproduksi tersebut melalui tahap transmisi yang menghasilkan berbagai macam produk hijau seperti baja, metal, hingga bentuk energi lainnya juga pupuk. Produk ini kemudian akan diangkut ke pelabuhan untuk kemudian dipasarkan. Dalam prosesnya, FMG berkomitmen untuk membantu pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia di Indonesia dengan membuka kesempatan pekerjaan dan pelatihan bagi warga setempat. Dalam prosesnya, FMG berkomitmen untuk membantu pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia di Indonesia dengan membuka kesempatan pekerjaan dan pelatihan bagi warga setempat, sehingga berdampak pada diversifikasi dan peningkatan keterampilan, seperti yang sudah dilakukan di banyak tempat termasuk di Australia. Andrew pun menargetkan dalam 10 tahun proyek ini bisa diselesaikan. Dari beberapa negara yang telah dia kunjungi, Indonesia salah satu dari beberapa negara yang dipilih untuk mengembangkan energi hijau. Andrew Forrest menjelaskan, proyek kerjasama dengan Indonesia dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan dan perjanjian persetujuan. Anak perusahaannya, Fortescue Future Industries Pty Ltd atau FFI, telah didukung dengan berbagai keahlian kelas dunia.
memiliki keunggulan operasional dan berkemampuan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Andrew mengaku dalam menjalankan bisnis berbasis nilai, dia berkomitmen pada tujuan strategi untuk memastikan kekuatan dan fleksibilitas neraca, berinvestasi dalam berkelanjutan jangka panjang dari bisnis ini. Selain bekerja sama dalam hal pembangunan energi berkelanjutan, Andrew lewat Mindero Foundation menandatangani kerjasama untuk mengurangi sampah plastik di sepanjang garis pantai Indonesia.